Hai, jumpa lagi dengan saya di OTM Channel. Halo para sahabat sehat. Gula darah adalah sesuatu hal yang perlu kita kendalikan jika kita tidak ingin terkena penyakit diabetes. 5 kebiasaan baik yang kalau kita laksanakan dengan teratur bisa mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Ini penting sekali karena penyakit gula darah adalah induk dari semua penyakit yang bisa menyerang sistem organ dalam tubuh kita. Apa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, bila ini kita bisa lakukan dengan baik, ini akan powerful dalam menjaga kadar gula dalam darah kita supaya tetap normal. Kadar gula dalam darah manusia, kriteria normal, itu terletak pada kisaran 80 sampai 130 mg dalam setiap desiliter darah. Mari kita intip 5 kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Mengelola stres, ini adalah hal pertama yang penting kita lakukan. American Diabetes Association atau ADA menyarankan jumlah kadar gula dalam darah kita itu adalah kriteria kadar gula darah sebelum makan ya, berkisar antara 80 sampai 130 mg per desiliter darah atau 4,4 hingga 7,2 milimol per liter. Ini perlu kita jaga agar kita kadar gula darahnya tetap normal. Salah satunya adalah mengelola stres. Stres adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap insan di dunia ini. Semua orang pasti bisa kena stres ya. Yang paling penting adalah bukan menghindar, tetapi bagaimana memanage atau mengelola ketika stres itu datang menghampiri kita. Cara pertama kita bisa lakukan yaitu bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Ini adalah langkah sederhana untuk mengatasi atau mengelola stres. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu saja yang sesuai dengan minat atau bakat kita atau kemampuan kita. Ini bisa mengeliminir stres. Yang ketiga adalah mengembangkan hobi yang bermanfaat. Bisa bercocok tanam, bisa memelihara ikan, atau yang lain-lainnya. Ya. Kemudian yang keempat yang juga bisa kita lakukan adalah meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima adalah berpikir positif. Ini penting kita lakukan untuk mengelola stres. Dan yang keenam adalah menenangkan pikiran, bisa dengan teknik relaksasi sederhana. Ini kapan dan dimanapun kita bisa lakukan. Nah, apa hal kedua yang bisa kita lakukan? Nah, mari kita lanjut. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan dalam menjaga kadar gula darah dalam tubuh kita supaya tetap normal adalah memakan makanan yang seimbang. Menu makanan seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel dalam tubuh, dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa jenis karbohidrat seperti buah-buahan, sayuran, dan whole grain lebih baik dibandingkan jenis karbohidrat lainnya. Mengapa? Karena makanan ini rendah akan karbohidrat dan memiliki serat yang dapat membuat kadar gula dalam darah kita lebih stabil. Jadi yang penting kita jaga dalam mengkonsumsi makanan seimbang, itu setiap makanan itu jangan ada yang mendominasi. Ya, seperti contohnya glukosa. Itu adalah penting dalam tubuh kita. Tetapi ketika glukosa mendominasi dalam tubuh kita, kadar gula darah kita tinggi, kita jadi menderita diabetes. Demikian pun zat-zat makanan yang lain. Dia harus ada dalam interval yang normal dan jumlah yang proporsional. Nah, inilah pentingnya kita makan makanan yang seimbang ya. Menu yang kita konsumsi setiap harinya harus bervariasi. Ada diversifikasi menu di dalam keseharian kita. Sumber karbohidrat kita bisa buat bergantian. Bisa dari nasi, mungkin juga bisa dari kentang, atau besok kita bisa makan jagung. Jadi nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat.
Nah, mindset ini perlu kita rubah supaya kita tidak ketergantungan kepada satu jenis karbohidrat saja. Semakin sering kita melakukan diversifikasi atau keanekaragaman menu di dalam keseharian kita, maka zat-zat di dalam tubuh kita akan berada dalam keadaan seimbang. Dan tentunya harapannya kadar gula dalam tubuh kita juga akan tetap normal. Sahabat sehat, ini adalah hal berikutnya yang bisa kita lakukan dalam mengelola dan mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Rutin melakukan olahraga. Manfaat olahraga jika rutin kita lakukan. Yang pertama, berolahraga adalah salah satu usaha terbaik untuk menjaga gula darah tetap dalam batas yang normal. American Diabetes Association juga mengatakan bahwa aktivitas fisik seperti olahraga dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap hormon insulin. Dengan demikian, sel-sel otot akan lebih mampu mengambil glukosa, bukan membiarkannya menumpuk di dalam darah. Jadi penting kita lakukan olahraga ini. Nah, ketika otot berkontraksi selama latihan atau selama olahraga, otot pun akan memproses glukosa, terlepas dari ada tidaknya insulin dalam tubuh kita. Jadi sahabat sehat, olahraga adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah kita supaya tetap dalam keadaan normal. Hal keempat yang bisa kita lakukan itu adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup, tidak kurang dan tidak berlebihan, ini sangat penting kita lakukan dalam mengendalikan kadar gula dalam darah kita. Apa manfaat tidur yang bisa kita peroleh? Yang pertama, jika kita kurang tidur, itu adalah salah satu sumber stres bagi tubuh kita. Kita akan mudah emosional, tensi kita tidak stabil. Dan itu bisa menjadi kabar buruk bagi kadar gula dalam darah seseorang. Jika kita kehilangan waktu tidur selama 1 malam saja, maka kinerja insulin, pankreas dalam tubuh kita menjadi kurang efisien. Yang kedua, kurang istirahat tidak hanya membuat tubuh lebih resisten terhadap hormon insulin, tetapi juga meningkatkan kadar stres, kadar kortisol dalam tubuh kita. Berikutnya, jika kita cukup tidur, ini akan dapat menjaga keseimbangan mental, emosional, dan kesehatan, meningkatkan fungsi imunitas, regulasi sistem hormon, badan, dan otak kita. Kebiasaan baik yang kelima yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita adalah menjaga berat badan sehat pada tubuh kita. Apa manfaat menjaga berat badan kita supaya tetap ideal? Yang pertama, dapat mencegah diabetes. Jadi dengan menjaga berat badan sehat, kita akan bisa mengelola diabetes ini. Menurut John Hopkins Medicine, beberapa peneliti menemukan bahwa ada hubungan antara lemak pada tubuh dan hormon yang mengatur nafsu makan serta kadar insulin dalam tubuh kita. Jadi mereka akan berkomunikasi. Jadi penting bagi kita adalah menjaga berat badan sehat pada tubuh kita. Yang kedua, menjaga berat badan dan mengurangi lemak tubuh dapat menjaga agar kadar gula dalam darah tetap normal. Yang ketiga, kehilangan 5-10% dari berat badan kita dapat memperbaiki kadar gula dalam darah kita supaya tetap dalam keadaan normal. Nah, itu dia sahabat sehat, ada 5 kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kadar gula di dalam tubuh kita. Semoga kebiasaan ini bisa memberikan semangat bagi Anda dalam menjalani kehidupan lebih baik dan lebih sehat lagi. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat.